Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak sejarah Islam. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik tentang para nabi, yaitu tinggi badan mereka. Mungkin ada yang penasaran, emang tinggi badan para nabi itu seberapa ya? Apakah mereka seperti kita? Atau lebih tinggi dari manusia biasa? Yuk, kita simak bersama-sama. Pada generasi awal umat manusia, postur tubuh para nabi dikenal sangat tinggi dan besar, mencerminkan keagungan penciptaan Allah pada masa tersebut. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama sekaligus bapak seluruh manusia, diciptakan dengan tinggi yang luar biasa, yaitu sekitar 60 hasta, atau setara dengan 27-30 meter. Riwayat ini menunjukkan betapa sempurnanya penciptaan Adam sebagai manusia pertama. Tubuhnya tidak hanya tinggi, tetapi juga memiliki kekuatan fisik luar biasa, mencerminkan kondisi manusia di masa awal penciptaan yang belum terpengaruh oleh perubahan genetik atau lingkungan. Berlanjut ke Nabi Nuh alaihissalam, yang merupakan nabi generasi berikutnya. Tinggi badannya diperkirakan mencapai sekitar 40-50 hasta, atau 18-23 meter. Nabi Nuh adalah seorang pemimpin yang tegar dan sabar, memimpin umatnya melalui salah satu ujian terberat berupa banjir besar. Tinggi dan kekuatan fisiknya mendukung tugas beratnya sebagai pembangun kapal besar yang dikenal sebagai Bahtera Nuh. Kemudian Nabi Hud alaihissalam yang diutus kepada kaum Ad juga dikenal memiliki postur tubuh yang besar dan tinggi, diperkirakan sekitar 20 hasta atau 9-10 meter. Kaum Ad sendiri terkenal sebagai kaum dengan fisik raksasa, dan Nabi Hud dikaruniai tinggi yang setara dengan mereka agar dapat menyampaikan dakwah dengan wibawa yang kuat. Memasuki generasi pertengahan, tinggi badan manusia mulai mengalami penurunan seiring dengan perubahan zaman. Namun, para nabi yang diutus pada masa ini tetap memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dari rata-rata manusia zaman tersebut. Salah satu contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut memiliki tinggi badan sekitar 7-8 kaki atau 2-2,5 meter. Nabi Ibrahim, yang dijuluki sebagai bapak para nabi, adalah sosok yang tangguh dan memiliki kekuatan fisik luar biasa, terutama saat menghadapi berbagai ujian besar, seperti membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga termasuk dalam generasi ini. Tinggi badannya diperkirakan sekitar 6-7 kaki atau 1,8-2 meter. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa memiliki fisik yang sangat kuat, sebagaimana tercermin dalam kisahnya ketika dia tanpa sengaja memukul seorang pria Mesir hingga tewas. Kekuatan dan tinggi badannya membuatnya disegani, baik oleh kaumnya sendiri maupun oleh Firaun yang merupakan penguasa Mesir pada masa itu. Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dikenal sebagai raja bijaksana, juga memiliki postur yang tinggi dan gagah, diperkirakan sekitar 6-7 kaki. Kecerdasannya dalam memimpin kerajaan yang besar, disertai dengan fisik yang mendukung membuatnya sangat dihormati, tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh jin dan hewan yang tunduk kepadanya atas izin Allah. Pada generasi akhir, postur tubuh para nabi mulai mendekati ukuran manusia modern, meskipun mereka tetap dikaruniai fisik yang istimewa. Nabi Isa alaihissalam misalnya, disebut memiliki tinggi sekitar 6 kaki atau 1,8 meter, yang membuatnya terlihat menonjol di antara kaumnya. Nabi Isa dikenal sebagai sosok yang sangat rupawan, dengan tubuh tinggi dan wajah yang bercahaya, mencerminkan kesempurnaan fisik dan akhlaknya. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW memiliki tinggi badan sekitar 5,8 kaki, meskipun lebih rendah dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Tinggi badan beliau lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang Arab pada zamannya. Posturnya sangat proporsional, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sehingga memberikan kesan fisik yang seimbang dan memancarkan wibawa. Nabi Muhammad dikenal memiliki langkah yang tegap dan tubuh yang sehat, mencerminkan stamina yang tinggi dalam melaksanakan dakwahnya.
Narasi tinggi badan para nabi ini tidak hanya mengajarkan kita tentang perbedaan fisik manusia dari masa ke masa, tetapi juga mengingatkan kita tentang keagungan penciptaan Allah. Para nabi diberi postur tubuh yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dakwah pada zamannya. Dari postur raksasa di generasi awal hingga fisik yang proporsional di generasi akhir. Semua mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan dan mengatur kehidupan manusia. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk terus belajar dari perjalanan para nabi, memperbaiki diri, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini kepada teman atau keluarga, agar semakin banyak orang yang dapat mengambil pelajaran darinya. Ayo terus ikuti kisah inspiratif lainnya di channel ini. Klik like, bagikan cerita ini, dan subscribe untuk mendapatkan konten penuh hikmah yang akan memperkaya iman dan wawasan Anda. Barakallahu fiikum.